Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Safina Belkis Mernisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai diskriminasi gender di dalam pendidikan. Saat ini masih banyak orang yang mengartikan gender sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Padahal, definisi gender yang sebenarnya itu merupakan perbedaan yang nampak pada diri laki-laki dan perempuan jika dilihat dari nilai dan tingkah laku yang dibangun sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah tatanan atau konstruksi dari sosial dan budaya. Dengan kata lain, gender bisa diartikan sebagai hasil dari harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Problematika yang terjadi mengenai gender ini di kalangan masyarakat bukan hanya sebatas perbedaan antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan terjadi adanya diskriminasi berdasarkan gender. Diskriminasi atau ketidakadilan gender ini bisa berupa dari bentuk perbedaan perlakuan hingga pembatasan peran dan pemikiran dengan alasan-alasan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Diskriminasi gender ini tidak hanya terjadi oleh perempuan saja. Artinya, tidak menutup kemungkinan jika laki-laki juga bisa menjadi korban dari ketidakadilan gender. Akan tetapi, menurut data dan realita, perempuanlah yang sering kali menjadi korban dari ketidakadilan gender ini. Berdasarkan data Simfoni, selama tahun 2022 terdapat 27.589 kasus kekerasan yang terdiri dari 4.634 korban laki-laki dan 25.050 korban perempuan. Maka tidak heran jika perempuan cenderung lebih rentan berada di ruang publik terlalu lama. Di dalam lingkup pendidikan, kita juga dapat menemukan bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender atau diskriminasi berbasis gender ini. Seperti yang pertama, ada subordinasi, yaitu menempatkan posisi perempuan lebih rendah berada di bawah laki-laki. Seperti contoh di sekolah, kita dapat menemukan ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi, ataupun yang lainnya itu dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya dijadikan sebagai cadangan, wakil, sekretaris, maupun bendahara saja. Selanjutnya ada stereotype atau pelabelan berdasarkan jenis kelamin. Masih banyak buku-buku pelajaran yang sebenarnya berorientasi pada pelabelan dengan memberikan contoh-contoh yang memuat ilustrasi ketimpangan gender. Seperti contoh memberikan ilustrasi gambar ibu dan anak perempuan yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan ayah dan anak laki-laki digambarkan sedang bermain bola atau membaca koran. Yang ketiga ada double burden atau beban ganda, yaitu beban yang diberikan lebih ekstra. Seperti contoh, seorang perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan tetapi sudah memiliki suami, maka beban pekerjaan yang dikerjakan akan lebih berat dengan menjalankan pendidikannya, mengurus anak, mengurus suami, hingga mengerjakan semua pekerjaan domestik. Selanjutnya ada marginalisasi atau proses peminggiran yang biasanya dialami oleh perempuan karena fokus utama atau prioritas pendidikan dianggap hanya untuk laki-laki. Yang terakhir ada kekerasan atau gender-based violence. Angkanya masih sangat tinggi khususnya di kalangan pelajar. Indonesia menduduki peringkat tertinggi dengan kasus kekerasan anak di sekolah, yaitu sebanyak 84% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolahnya. Angka ini berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, melihat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan suatu bangsa. Budaya patriarki yang masih melekat di tengah masyarakat juga menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan gender yang masih sering terjadi. Hal ini perlu diperhatikan
Karena budaya yang dibawa dari kecil akan terus lestari jika kita selalu memiliki mindset yang terus terikat oleh patriarki. Maka peran pendidikan di sini sebagai jembatan untuk memutus pemikiran klasik manusia. Kurikulum dan buku-buku pelajaran di sekolah juga perlu diperhatikan lagi agar tidak mengandung unsur yang bias gender. Orang tua harus lebih memperhatikan pendidikan bagi anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, karena pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia. Tindakan kekerasan juga perlu diperhatikan, terutama dengan melihat diri kita sendiri. Jangan sampai kita secara tidak sadar sudah menjadi pelaku tindak kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam buku The Alpha Girls Guide menjelaskan bahwa perempuan bisa jadi apapun. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi, mengembangkan potensi yang dimiliki, karena dunia tanpa perempuan yang cerdas dan berkarya akan kehilangan separuh potensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.